yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah suamiku bangkrut, aku harus apa? Nah, melanjutkan pembicaraan tadi Pak Yai. Iya. Apa sih dampak buruk kita sebagai istri yang terlalu memanjakan suami? Betul sekali. Banyak ya, Ki Maulana, Ustazah Lulung ya, Kak Caca, para pemirsa Indonesia. Kalau suami tidak mau bekerja, bermalas-malas, tidak ada tanggung jawabnya, itu menimbulkan keburukan. Tentunya contoh bagi anak. Itu yang dikatakan Tucuri Handayani, ing madiu bangun karso ingar susung tolodo. Ingar susung tolodo, ingar susung tolodo, ing madiu bangun karso. Tucuri Handayani depan anak beri contoh yang baik. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kalau tidak mau, maka kehancuran. Sang istri diperbudak. Maaf, dia seperti raja. Saudara, kemudian gak ada penghargaan yang saya ucapkan tadi. Kemudian lagi bahwa perceraian itu akan mudah timbul. Karena tidak ada itu yang saya mengatakan, ayo seorang istri adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa? Tanya dong. Kenapa? Karena tugasnya banyak ya? Kok diam-diam Kenapa? Ngopi. Terlalu terpukau. Iya, kenapa? Istri itu pahlawan tanpa tanda jasa yang harus dihormati. Kau jangan berleha-leha, bersenang-senang. Kau nggak mau kerja, istri yang diperbudak untuk bekerja. Dampaknya timbul banyak perceraian dan lain sebagainya. Kemudian juga saudara terpikat dengan cowok yang lain. Seandainya itu yang saya katakan sebelumnya. Tetapi ingat bahwa istri pahlawan tanpa tanda jasa. Hei suami, jangan marah ya. Siapa bilang mencuci itu tugas istri? Siapa bilang masak tugas istri? Siapa bilang kan begitu? Tapi kok tega istri nggak mau masakin lagi? Ujungnya Ya itu loh Pak Kiai. Allah. Di awalnya saya udah seneng, Jadi, ujungnya itu loh Pak Kiai. Harus makanya pada saat ini pahlawan tanpa tanda jasa artinya apa? Bahwa istri yang melahirkan seperti Umar bin Khattab, dia bekerja keras di luar, tapi dia menghormati, menyayangi istrinya. Bahkan lemah gemulai, lemah lembut di hadapan istrinya, dia perkasa, dia gagah, dia berani. Bahkan setan takut sama Umar bin Khattab. Tapi pas sampai di rumahnya, kenapa? Karena istriku yang melahirkan anak-anakku. Bertaruh antara mati hidup. Masya Allah. Bersimbah darah meregang nyawa. Karena kelahiran anakku, darah istriku tumpah ke bumi. Karena kelahiran, lahir kemarin ya? Iya kemarin, 4 bulan lalu. Iya, karena sakit anakku, air mata istriku membasahi pipi. Teringat wajah sang istri kekasih, tercinta. Allahu Akbar. Karena membesarkan anak-anakku, resah dan gelisah selalu istriku alami. Itulah pejuang yang tidak pernah kenal lelah siang dan malam. Pahlawan tanpa tanda jasa. Sangat luar biasa. Oleh karena itu kita jaga perasaan hati seorang istri. Kenapa? Karena istri itu adalah yang melahirkan anak-anak kita semua. Dan mudah-mudahan ya kita menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anak kita dan bagi keluarga kita. Semoga surga rumah tangga kita tetap terjalin. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga yang nonton tayangan ini suaminya benar-benar sadar bahwa istri itu memang benar-benar. Betul. Dan dampak negatifnya itu maaf jauhkan. Dampak buruk jauhkan itu memang sudah tidak dibenarkan oleh agama. Bismillah karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Pak Kiai. Amin. Insya Allah semua istri-istri yang nonton bisa bahagia ya. Amin. Dan Iya, suami-suami mungkin yang belum terlalu sadar bisa langsung sadar begitu setelah nonton tayangan ini. Tapi Amin. kalau untuk menjaga keharmonisan semua, sinergitas positif, saya yakin jangan lupa antakuna zaujat solihatan wa auladu abroron wa hulatu solihin wa rizku fi biladi. Saya yakin itu adalah ingin happy dan bahagia. Amin, Surga, amin ya insyaallah. Allah ya Rabbal Alamin. Nah tapi ini masalahnya Pak Kiai ini, ada istri yang kesel mungkin karena suaminya tuh tidak seperti yang tadi Pak Kiai sebutkan gitu. Ini ada artikel, istri hancurkan rumah yang dibangun menggunakan gajinya selama bekerja untuk keluarga nih. Penghancuran rumah yang dibangun dari jerih payah suami atau istri jadi TKI setelah pasangannya terungkap berselingkuh seakan menjadi tren di Jawa.
Istri yang tak terima suaminya tinggal di desa selingkuh akhirnya menghancurkan rumah mereka di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu 14 April 2020. 14 Maret ya? Maret ya. Soini 40 tahun, istri dari Soiran, warga Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, nekat merobohkan rumah beton yang dibangun dari usahanya bekerja di luar negeri. Aduh. Orang pengen punya rumah capek dia dijatuhin. Saking Astaga. keselnya itu gimana tuh Ustazah Lulung, kalau perempuan kurang bisa memanage emosinya, tapi emang bener juga sebel lah yang namanya udah kerja capek-capek jauh-jauh ninggalin keluarga. Suaminya Selingkuh, Selingkuh, naudzubillahi min dzalik. Ini gimana nih kalau udah istri emosinya udah sampai keluar gini, gimana Ustazah Lulung? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mohon izin ya guru-guru. Wonder Woman-nya kelihatan nih. Nah, Wonder Woman-nya kelihatan nih. Aku bukan Wonder Woman-mu. Nah, ini kayaknya nih mentang-mentang Wonder Woman ya. Jadi kayaknya dibodoh-bodohin gitu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi gimana pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati Allah ya. Mohon maaf nih, mohon maaf banget ini kita. Yang namanya perempuan pasti pakainya emosi deh. Udah gue kerja capek-capek, ternyata dibalas seperti ini. Cuman sayang banget kalau rumah sampai dihancurin. Kita udah capek-capek nyari dihancurin, mubazir jadinya. Nah jadi kalau marah pun harus ada namanya kita manajemen emosi. Di-manage juga emosi kita. Takutnya yang namanya kita marah-marah di awal nanti penyesalannya di belakang. Kenapa? Ya Allah nyesel deh gue hancurin, gue harus nyari duit lagi. Nah ini, yang pertama kita banyak-banyak istighfar dulu. Minta ampun kepada Allah, ya Allah kenapa kok saya gak nerima banget ya Allah. Padahal kan kalau di dalam agama kita harus menerima apapun situasi kondisi. Karena yang namanya kehidupan ini apalagi kita jauh. Otomatis mungkin yang namanya nafkah batin kurang. Akhirnya terjadilah godaan setan tadi ya kan. Maka istighfar dulu, ya Allah kenapa seperti ini. Yang pertama istighfar muhasabah. Yang kedua kita ini jangan-jangan ketika membantu suami balik lagi ke niat hati kita. Karena sombong atau karena iklillahi ta'ala. Karena kalau kita sombong ada dalam satu doa dinyatakan ketika kita berdoa Allahumma ini a'udzubika min zaujin ya yakunu dari imro'atin takunu tusaibuni qabla waktul musib. Jauhkan aku dari seorang pasangan baik istri maupun suami yang menjadikan aku tua sebelum waktunya. Ini ada ini doa seperti ini. Dan juga jauhkan aku min malin yakunu balaan alaya. Jauhkan aku dari harta benda menjadi bala. Ini jadinya bala nih mau jadi berkah. Maka ketika emosi pertama istighfar dulu, kedua memang marah itu wajar. Dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir dinyatakan kul innama ana basyarum mislukum. Kita manusia biasa, basyar. Basyar tuh kulit kalau dicubit sakit. Disakitin udah pasti sakit hati. Udah capek-capek manusiawinya ada, basyarnya di situ ada. Tapi ingat kita punya Allah. Jangan emosi dihabisin. Karena apa? Awalul godobi jununun. Orang itu kalau namanya marah-marah seperti orang yang maaf kehilangan akal. Ya, wa akhiru nadamun dan terakhir menjadi penyesalan. Ya nyesal deh gue. Nah ini, jadi sebelum marah juga kita pikirin dulu. Omongin lagi, kenapa mas kayak gini? Aku tuh udah capek loh mas, udah jauh-jauh loh bekerja. Udah begini kenapa mas seperti ini misalnya gitu ya. Kita omongin. Gak, bahasanya kita ngomong berdua juga jangan depan anak-anak. Kasihan menjatuhkan harga diri kita berdua. Ya kan, jadi kita ngomong di kamar berdua kenapa sih mas seperti ini mas. Aku tuh capek banget loh mas, kamu tuh harus ngerti loh mas. Nyanyi, bila perlu keluarin semuanya. Perempuan kalau dikeluarin pusing palanya. Iya betul. Kan sehari kan harus 20.000 kata pemirsa. Kalau nggak keluar repot. Ya syukur-syukur dipakai untuk zikir. Itu tadi kembali lagi istighfar, tahan emosi, omongin. Kalau nggak diomongin nggak ngerti suami. Kirain aku kamu baik-baik aja. Orang kamu nggak pernah ngeluh kok. Kayaknya kamu tuh senang-senang aja. Yang tadi kakak bilang kan. Kayaknya senang-senang aja hidupnya. Lah Iya. mana tahu. Kita nggak tahu dibalik itu semua. Dibalik semua. Kadang kalau kita ngomong soal derita, menderita mulu. Nah kalau kita ngomong senang, senang-senang mulu. Serba salah emang. Serba salah. Netizen tuh begitu. Iya. Kita taruh yang senang-senang, happy-happy mulu. Kita Iya. lagi zaman susah. Iya. Kalau kita susah-susah, ngeluh-ngeluh mulu. Orang mah istighfar. Iya, Nah, jadi dipakailah gitu. media sosialnya untuk suatu hal mengajak kebaikan aja. Mengajak kalau kebaikan begitu. aja biar jadi sodako jariah sampai akhir Amin, ayat insya nanti. Allah. Dan terakhir kembali lagi kepada surat An-Nisa pemirsa ayat 35. Jika ada persengketaan antara dua keluarga ini atau kita dan suami, balik lagi omongin. Kalau kita nggak bisa ngomong berdua, ya udah mediasi keluarga. Kita kan nikah tuh keluarga jadi silaturahim. Nikah nggak berdua, keluarga dia keluarga kita keluarga dia. Bukan begitu Pak Ustadz? Gitu, Masya Keluarga Allah, kita keluarga tabarakallah. dia, jadi jangan yang berdua Mediasi. doang. Mediasinya tuh Gimana sama, sih? ini bener gak sih Ustazah Apa Lulung, tuh? mediasinya sama saksi pas nikah gitu.
saksi nikah itu bisa menjadi salah satu mediator ketika kita punya masalah gitu bisa ya. banget. Hakama min ahli wa hakama min ahliha. Orang yang bijaksana dari keluarga kita dan keluarga laki. Jadi Iya. jangan orang yang ke ngomporin, temen, jangan. Jangan ke tetangga. Jangan ke temen, apalagi bahaya temen itu. belum nikah. Kita Wah. curhat tadi udah belum nikah, kita curhatnya main tentang pernikahan. Gimana sih itu Baik. salah tempat itu namanya. Jazakallah gitu, Pak khairan, Kiai. terima kasih Jadi banyak. kalau perempuan yang ceramah ya kayak begini. Oh Masya Allah. Ada emosinya kan manusiawi, Mewakili, emosi. mewakili. Perasaan. Jadi yang namanya emosi itu manusiawi tapi tetap kita harus bisa memanage. Kalau Memanage-nya. kita udah nggak sanggup banget mendingan kita pakai mediator. Baik, jazakillah khairan, terima kasih banyak. Ustadz Maulana. Iya. Nah Masya berbicara Allah. tentang suami dan istri. Suami dan istri. Ya ada kisah tentang Fatimah dan Sayyidina Ali nih yang bisa kita ambil pelajarannya. Kona'ah apa sih, sifat kona'ah apa sih dari Fatimah ketika memiliki suami Sayyidina Ali yang memiliki sifat sangat sederhana. Ya, makasih banyak. Izin Pak Yai, izin Sasa, dan makasih banyak. Waduh, Kak Caca. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Kita belajar dari sosok putri Rasulullah SAW. Siapa yang tidak mengenal dengan Fatimah yang luar biasa, yang diberikan kemuliaan Sayyidatina Fatimah ini memiliki kemuliaan yang luar biasa, budi pekerti, dan menarik tadi yang diminta adalah qanaahnya. Qanaah itu sebenarnya merasa cukup. Karena kita tidak boleh berkata cukup, tapi harus merasa cukup. Karena kalau cukup itu berarti sudah selesai urusan di dunia, udah meninggal sudah. Tapi harus merasa cukup karena kecukupan itu hanya milik Allah. Dan kalau berbicara merasa cukupnya Fatimah ini luar biasa. Karena Siti Fatimah adalah sifatnya rendah hati. Beliau kan putri Nabi. Masya Allah. Az-Zahra. Beliau adalah sosok yang luar biasa. Bisa saja dia minta sesuatu yang luar biasa, pelayanan. Tapi Fatimah luar biasa. Maaf ya, bajunya berapa tambalan. Sampai semua orang pada nangis. Karena yang bisa membujuk Nabi cuma Fatimah. Yang bisa menghibur Nabi, Fatimah. Bahkan Fatimah lah yang pernah mendampingi Rasulullah SAW setelah ibundanya Siti Khadijah wafat. 2 tahun mendampingi Nabi. Ada riwayat mengatakan 6 tahun mendampingi Nabi. Bahkan betapa banyak lamar yang datang kepada Fatimah. Cuma yang diterima adalah Sayyidina Ali. Masya Allah. Artinya apa? Yang menerimanya adalah Nabi. Memberikan kesempatan kepada Siti Fatimah, ibaratnya Sayyidina Ali untuk melamar Siti Fatimah. Dan ketahuilah cinta mereka berdua ini luar biasa. Pembelajaran besar buat kita untuk apa? Tahan ujian dan penyabar. Bahkan pernah Siti Fatimah sendiri yang menggiling gandumnya. Sampai ini adalah satu riwayat minta kepada Nabi supaya disiapkan ibaratnya pembantu untuk membantu. Tapi katanya tidak. Karena pahala menjadi istri itu luar biasa. Nih buat yang di rumah nih. Mendampingi suami, bersabar terhadap suami. Itu luar biasa pahalanya. Bahkan sosok Fatimah, Siti Fatimah pernah diberikan satu lahan kebun kurma yang sangat subur. Tapi apa yang terjadi? Hasilnya pun disedekahkan. Dan pernah punya kalung emas. Tiba-tiba beliau menjualnya lalu membeli budak lalu membebaskan budak itu. Ini luar biasa. Ini Siti Fatimah kata putranya sendiri. Hasan Hussein berkata, ibuku itu kesibukannya adalah hanya menyembah kepada Allah, berdoa terus kepada Allah. Kalau berpikir kan putri Nabi, udah dijamin masuk surga. Ibaratnya seperti itu. Karena ketika Nabi menjelang wafatnya, Siti Fatimah bertanya kepada Nabi, ya Abah, ya Rasulullah, di mana posisiku kalau Abah sudah tidak ada? Nanti kita ketemu di kuburan. Kalau tidak ketemu di kuburan, nanti ketemu di Padang Mahsyar. Nanti kalau tidak ketemu di Padang Mahsyar, nanti ketemu di titian Siratal Mustaqim. Nanti kan banyak orang di sana. Nanti kita tidak ketemu, nanti ketemu di surga. Masya Ini Allah. pertanda beliau sudah dijamin. Ini teknik orang cerdas nih. Kalau orang cerdas nanyanya bagaimana mau tahu posisinya di mana. Ternyata posisinya adalah di surga. Qanaahnya apa? Bersabar menjalani kehidupan. Kalau kita belajar dari qanaahnya, sifat qanaahnya dari Fatimah, belajar untuk bersabar menjalani kehidupan yang susah untuk menghadapinya. Mohon izin, ada kisah buah delimanya Fatimah. Di mana sosok Fatimah pingin makan buah delima. Yang terjadi Sayyidina Ali pergi beliin,
tapi di jalan ada yang lebih lapar, lebih butuh. Lalu dia sedekahkan. Kemudian sampai ke rumah Fatimah, padahal Fatimah pingin banget buat delima. Apa kata Sayyidina Ali? Tadi di jalan ada yang minta, maka Siti Fatimah bersabar. Kalau kita ngomel-ngomel sudah. Kalau kita alis mata naik sebelah. Iya. Udah pengen. Aduh senang banget, Pengen sudah kasih pengen. orang lagi. Udah dipergi beliin, diambil loh. Tapi dia apa? Bersyukur. Tiba-tiba diketuk pintunya. Tiba-tiba ada yang bawain buat 5, 12. Masya Allah. Artinya apa? Ketika wanita bersabar, Allah ganti lebih banyak. Langsung Wa tunai. ma'amfaktum min syai'in fayuhlifuhu. Tenang aja, karena itu merasa cukup. Bukan merasa memiliki sepenuhnya. Iya, apalagi kan namanya punya suami Sayyidina Ali. Iya. Yang mana Sayyidina Ali itu kan luar biasa ya. Jihadnya, kesibukannya, kedermawanannya. Keren Jadi lah ya. pembelajaran buat kita untuk bisa Subhanallah. istri-istri harus qanaah. Artinya. Menerima apa Benar adanya. tuh tadi menarik sekali ya Ustadz Maulana ya, merasa cukup bukan benar-benar cukup. Kalau Benar. kalau kita ngerasanya udah cukup aja, artinya kita nggak punya fighting spirit dong Iya, untuk lebih oh, maju lagi. fighting Iya spirit. kan, Masya Allah, Fighting tabarakallah. spirit. Fighting spirit. Bagus sekali. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Ustadz Maulana. Pak Kiai Agus nih, Iya. aku masih mau bertanya tentang yang namanya bangkrut di dunia. Iya. Apakah itu bangkrut itu cuma di dunia aja atau memang ada istilah bangkrut di akhirat? Jangan-jangan kita udah bangkrut di dunia, bangkrut juga di akhirat, itu gimana tuh Pak Kiai? Masya Allah, bangkrut pilot. Di sini Allah berfirman, sebetulnya tidak ada kata bangkrut. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada makhluk di muka bumi ini yang mereka semua bernafas, berjalan, bergerak, kecuali rezekinya Allah sudah menjamin. Di sini ada kata bangkrut, Rasul pernah memberikan satu ilustrasi kepada para sahabat, para pemirsa. Ada halakoh pengajian dan Nabi mengatakan atadruna mal muflis. Sahabatku sayang, kamu tahu nggak apa yang namanya muflis itu? Muflis itu kata bangkrut, pilot. Sahabat itu menjawab semuanya, Kiai Maulana, apa dibilang? Saya menjawab, jadi al-muflisu fina mala dirhamalahu wala mata. Jadi sesungguhnya itu bahwa bangkrut itu tidak punya harta, enggak punya uang. Nabi geleng kepala, bukan itu. Yang dimaksud dengan muflis itu, ya innal muflisa. Sesungguhnya muflis itu min umati ya'ti yaumal kiamati, di hari kiamat. Di hari kiamat nanti banyak orang-orang yang datang membawa pahala bisolatin, wasyamin, wazakatin. Solat pahalanya, puasa pahalanya, zakat pahalanya, haji, apapun diberikan saudara. Waktu itu ternyata ada juga waqad syatama hadza wa qadhafa hadza. Wa daraba hadza, wa akala man hadza, wa safaka dam hadza. Ternyata tidak hanya membawa pahala salat saja, zakat saja, puasa saja, tapi dia membawa fitnah orang lain. Caci maki orang lain. Tapi nanti satu ketika bahwa dia akan dituntut. Ternyata Masya Allah di hari kiamat itu dosa-dosa dan pahala-pahala yang ada pada dirinya, maka diberikanlah kepada orang yang pernah kita fitnah. Itulah yang disebut dengan setelah sudah habis pahala dia yang diberikan kepada itu orang, sudah nggak ada break even point. Nggak ada titik impas lagi. Dan dosa-dosa mereka itu banyak dan tertumpah kepada kita. Kita pikul. Wa ukhiza min khotoyahum. Jadi fayu'tu hadza min hasanatihi, maka diberikanlah kebaikan kita buat itu orang yang kita fitnah, yang kita ambil, kita caci, kita maki, dan selanjutnya yang sudah selesai habis, maka dosa-dosa mereka wa ukhiza min khotoyahum, ternyata di hari kiamat nanti dosa-dosa mereka kita pikul, nggak ada kata break even point, titik impas. Oleh karena itu yang dimaksud pilot, orang yang bangkrut di akhirat. Kenapa pertanyaan satu di big question? Karena di dunianya mereka caci maki orang, fitnah orang, kemudian makan harta orang, dan kemudian juga pukul orang. Bahkan Ustaz Maulana bisa menumpahkan darah orang lain. Dan di akhirat kelak nanti bertanggung jawab dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud kata bangkrut. Jadi bangkrut itu para pemirsa bukan tidak punya uang, tidak punya harta, tapi bangkrut itu adalah banyak dosa yang diemban
dan kemudian berlimpah ruah dosa. Kemudian dan Allah mengancam dengan azab yang teramat pedih. Nauzubillah min zalik. Terima kasih Pak Kiai udah mengingatkan Subhanallah. kita pada pagi hari ini. Karena kita dari tadi ngomongin bangkrut-bangkrut tuh ingatnya ya bangkrut di dunia aja. Tapi ternyata kita kadang suka lupa ada yang namanya bener-bener bangkrut yang hakiki adalah bangkrut di akhir zaman. Bukan punya harta, ya, bukan uang, tapi bukan, ya tapi akhir kita zaman udah tadi. capek-capek sholat malam, Betul. hatam Al-Quran dan segala Betul. macam, sedekah, zakat. Betul. Abis gara-gara kita banyak dosa sama orang Jadi lain. bahasa Nabi al-muflis bangkrut. Nauzubillahimin Ya, dzalik, jazakallah khair Pak Kiai. Nah jamaah habis ini insya Allah kita akan menjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial kita di @islamituindah.tv. Dan juga insya Allah akan ada doa ya guru-guru kita gimana caranya supaya insya Allah kita mendapat keberkahan di dunia dan di akhirat. Dan kita bukan termasuk golongan orang-orang yang bangkrut. Amin. Jadi Ya jangan Allah, kemana-mana, amin. tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.